بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani semua perintah-perintah Allah secara baik dan juga tentu menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Agama yang memerintahkan kita untuk senantiasa menyebarkan keselamatan dan kedamaian. Ini bisa kita lihat dalam sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan menyebarkan salam, ucapan salam yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ucapan salam yang biasa kita sampaikan ketika bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim, atau kita ucapkan kita selesai melaksanakan sholat, hampir 5 waktu sholat wajib kita lakukan, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ketika menyudahi sholat itu kita selalu mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang penting dari makna salam ini. Yang pertama adalah mendoakan Assalamualaikum, semoga keselamatan, kedamaian kepada kalian. Kemudian rahmatullahi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan wabarakatuh dan keberkahan kepada kita. Artinya hampir tiap hari kita senantiasa mendoakan, didorong diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Islam yang damai, memberikan kasih sayang atau rahmat, dan juga berusaha agar hidup kita menjadi hidup yang berkah, hidup yang penuh dengan barokah. Dan itu selalu kita sampaikan ketika bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Bahkan terhadap mereka yang kita tidak mengenal pun dianjurkan untuk menyampaikan salam ini. Di dalam sebuah hadis disebutkan ayul Islam khair, ajaran Islam mana yang itu membawa kebaikan. Faqala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan berikutnya adalah wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta, kepada mereka yang engkau kenal, wa ala man lam ta'rif, dan kepada mereka yang tidak engkau kenal. Maka sesungguhnya kewajiban untuk menyampaikan salam ini tidak hanya kepada orang-orang dekat yang kita mengenalnya. Kita mengucapkan salam orang yang kita kenal dekat, orang dalam satu kantor, dalam satu sekolah, kuliah, pergaulan, pekerjaan, karena kita kenal, kemudian ketika bertemu kita mengucapkan salam. Itu adalah bagus dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang kita tidak kenal? Maka di sini juga disebutkan bahwa membaca atau menyampaikan salam itu adalah wa'alaman lam ta'rif, kepada mereka yang juga engkau tidak mengenalnya. Maka dengan itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya agama Islam mengajarkan kita untuk senantiasa mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apabila kita tidak mengenal, maka kemudian kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam, karena sesungguhnya mereka walaupun kita tidak mengenalnya adalah saudara kita sesama
Islam. Maka kemudian di sini diminta untuk mengucapkan salam. Hadirin yang berbahagia, maka dengan kita mengucapkan salam yang artinya selamat, yang artinya damai, ini untuk menunjukkan bahwa sehari-hari Islam, umat Islam pasti adalah umat yang cinta damai, dan itu tidak bisa diragukan. Karena di dalam ucapannya hampir kurang 5 kali di dalam sehari, bahkan lebih dari itu, selalu mengucapkan kata-kata salam, damai, selamat, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Artinya bahwa di dalam hatinya pasti membawa nilai-nilai kedamaian, pasti membawa nilai-nilai kebaikan, dan tidak mungkin kemudian membawa nilai-nilai permusuhan ataupun hal-hal yang kemudian disampaikan kepada saudaranya sebagai sesuatu yang tidak bersumber dari perdamaian ini. Karena tiap hari selalu mendoakan saudaranya untuk mendapatkan keselamatan dan selalu menyampaikan, menyebarkan perdamaian. Hadirin yang berbahagia, kemudian aspek yang kedua adalah rahmat atau rahmat yang Allah telah berikan kepada makhluk-makhluknya. Ada rahmat yang bersifat umum, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum diberikan kepada semua makhluknya. Udara yang kita nikmati, maka itu diberikan kepada semuanya, tidak mengenal agama, baik yang muslim maupun non-muslim. Mereka mendapatkan dan berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah berupa udara. Air yang juga kita nikmati juga merupakan rahmat, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluk-makhluknya secara umum. Rezeki nafkah yang kita dapatkan itu juga kadang tidak lagi melihat apakah dia beriman atau tidak, maka semua rezeki-rezeki makhluk itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan yang Rahim, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya. Tetapi di dalam hal rahmat ini ada juga yang bersifat khusus, yang hanya diberikan kepada umat Islam dan orang-orang yang beriman. Apakah itu? Hidayah untuk memeluk Islam itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Dan tentu juga surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk kasih sayangnya itu juga diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang secara tulus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian orang-orang yang tidak beriman maka tentu tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah yang di dalam bentuk secara khusus. Hadirin yang berbahagia, setelah kita melihat betapa pentingnya rahmat, baik itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kita sebagai hambanya diminta untuk mencontoh sifat Allah yang berkaitan dengan rahmat dan kasih sayang itu, maka kemudian kita juga mengenal bahwa Islam itu adalah agama yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Agama yang memberikan rahmat kebaikan kepada seluruh alam semesta ini, baik rahmat kasih sayang kepada manusia, kepada binatang, tumbuhan, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Islam disebut sebagai agama yang membawa kebaikan bagi seluruh alam ini. Maka yang ketiga adalah keberkahan, barokah yang Allah berikan kepada kita, yang kita senantiasa berdoa ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, semoga Allah berikan kedamaian, keselamatan kepada kalian, diberikan rahmat kasih sayang, dan juga
Barokah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi dalam hadis tadi disebutkan ayat Islam khair, kebaikan apa yang ada di dalam Islam itu? Tadi disebutkan adalah tut'imut ta'am wa taqra'us salam, memberikan makan dan mengucapkan salam. Nah, ini ada keberkahan dan dianggap sebagai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nilainya terus bertambah. Dan kebaikan itu tidak hanya di dalam hal berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut ukhrawi, tetapi juga kebaikan yang menyangkut duniawi. Maka kalau kemudian kita didoakan agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah kita didoakan agar hidup kita sejahtera, hidup kita makmur, hidup kita baik di dunia ini, dan kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan berkah. Maka hidup yang berkah adalah Allah berikan kecukupan kepada kita di dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunia, dan kemudian memberikan ridhonya kepada kita, sehingga nantinya dengan hidup yang kita jalani itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Maka di dalam doa kita salah satunya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah aku kebaikan hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, dan juga kebaikan di akhirat. Maka kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah esensi dari keberkahan. Hadirin yang berbahagia, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Yang pertama, kita hendaknya beribadah secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kita, dan tentu dengan ibadah yang ikhlas akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah semakin mencintai kita. Kemudian yang kedua, agar keberkahan itu datang kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada sesama. Dengan senantiasa mengucapkan salam, mengekspresikan diri kita senantiasa bahagia, senantiasa senang, tersenyum kepada saudara kita sehingga muncul kedamaian, itulah yang nantinya juga akan menurunkan keberkahan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa bersyukur atas rahmat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan kita mensyukuri, maka insya Allah semua rezeki yang akan kita dapatkan itu mencukupi untuk kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, agar keberkahan itu datang, maka tentu kita juga harus mencari ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk kepentingan kita di akhirat agar kita kemudian masuk ke dalam surga Allah, maupun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kebutuhan kita di dunia. Karena tanpa ilmu, maka tentu kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah menjauhi hal-hal yang haram. Maka keberkahan itu muncul datang kepada kita kalau kita menjauhi atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kita makan, yang kita konsumsi, maka tentu juga harus dipastikan kehalalannya dan kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi salam kedamaian kepada kita, rahmat dan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima min ayatil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kedamaian, keselamatan, ketenangan di dalam hidup kita. Allah curahkan kasih sayangnya yang berasal dari langit dan juga bumi kepada kita, dan tentu Allah berkahi kehidupan kita sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah